Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan macam-macam dari bahan anestesi lokal dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi di sini sudah ada 3 macam bahan dan alat anestesi lokal. Mulai dari yang pertama pada sebelah kanan ini. Di sini ada kloretil. Bisa kita lihat. Lalu selanjutnya di sini ada anestesi gel. Lalu di sini ada Cytoject. Cytoject ini sendiri juga ada jarumnya dan juga ada ampulnya. Lalu di sebelah kiri sini yaitu Silonor. Ya, untuk selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana memasang dari ampul sampai jarum dari Cytoject. Yang pertama-tama di sini kita buka Cytoject-nya dengan cara memutar bagian kuncinya sampai terlepas dari rumahnya, lalu kita angkat. Setelah itu sebelumnya kita ketahui untuk pendorongnya biasanya pada posisi paling atas setelah Cytoject dipakai untuk isi kembali ampul. Jadi ini usahakan untuk pendorong dari ampul diposisikan paling bawah dengan cara menekan bagian ini. Kita tekan ya di bagian bawah. Lalu setelah itu kita masukkan ampul, di mana untuk bagian bawah ampul yaitu yang ini dan bagian atas yaitu yang ini. Setelah itu kita tutup kembali. Untuk bagian penguncinya kita masukkan, lalu kita putar untuk mengunci dengan catatan seperti ini. Jadi arahnya pelatuknya di sebelah sini dan arah jarum harus di sebelah sini. Seperti itu. Tidak lupa untuk pelatuk kita tekan sampai pendorong itu mengenai bagian bawah dari Cytoject, dari ampul dengan indikator pelatuk tidak bisa ditekan lagi. Nah, seperti ini sudah tidak bisa. Apabila sudah kondisi seperti ini, kita memasukkan jarumnya. Biasanya sudah ada tandanya untuk bagian panas ini itu terletak pada bagian atas. Kita masukkan tegak lurus pada bagian tempat masuk jarum, bidang lingkaran tempat masuk jarum. Kita masukkan sampai benar-benar masuk, baru kita putar. Kita kunci seperti ini. Tidak lupa kita tes sampai cairan itu keluar. Apabila berhasil keluar, dapat dikatakan pemasangan Cytoject berhasil. Ya, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempraktekkan bagaimana penggunaan dari kloretil. Jadi bahan kloretil ini sendiri biasa digunakan atau diindikasikan pada kasus-kasus gigi yang mengalami goyang derajat 3. Pada umumnya itu digunakan pada pencabutan gigi sulung. Seperti itu. Jadi penggunaannya pertama-tama di sini saya mempraktekkan pada model. Di sini saya mempraktekkan pada regi bawah. Sebelum kita aplikasikan bahan kloretil, kita perlu mengeringkan daerah kerja terlebih dahulu. Bisa kita menggunakan cotton pellet. Kita keringkan mukosa pada bagian labial dan lingual. Setelah benar-benar kering, tidak ada kontaminasi saliva, bila perlu kita bisa memasang cotton roll pada bagian labial dan bagian lingual, pada bagian labial foot untuk memblokir daerah kerja. Setelah itu kita kita di sini bisa menggunakan tampon atau bisa menggunakan cotton roll untuk pengaplikasian bahan. Di sini saya mempraktekannya menggunakan cotton roll, 2 buah cotton roll. Jadi disemprotkan pada kedua cotton roll dengan ada jarak sampai terbentuk
bunga-bunga es. Jika sudah, kita segera menempelkan pada bagian labial dan bagian lingual mukosa, tempat gigi yang nantinya kita akan melakukan ekstraksi seperti ini. Untuk selanjutnya di sini saya akan praktekkan bagaimana penggunaan dari bahan anestesi Silonor spray dan anestesi gel topikal. Jadi kedua bahan ini biasanya digunakan atau diaplikasikan sebelum dalam penggunaan Cytoject. Jadi nantinya sebelum kita injeksikan Cytoject, kita biasanya memberikan bahan kedua jenis bahan ini terlebih dahulu. Tujuannya supaya kita menghilangkan rasa sakit atau kita membuat anestesi pada bagian permukaan mukosa. Selain itu kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana pemilihan dari kedua bahan ini. Nah, untuk kedua bahan ini pertimbangannya yang pertama, biasanya untuk bahan anestesi gel ini sendiri dia memiliki beberapa varian rasa. Jadi sini cocok digunakan untuk kasus-kasus ekstraksi gigi atau anestesi pada gigi anak-anak. Jadi biasanya anak-anak dia suka yang rasa-rasa. Sebelum penggunaan anestesi Cytoject. Kalau yang Silonor ini kita pengaplikasinya dengan cara menyemprotkan dan rasanya sedikit pedas atau sedikit pahit. Jadi perlu ada pertimbangan dalam pemilihan kedua bahan ini. Untuk pengaplikasiannya sebenarnya hampir sama saja. Yang pertama kita perlu adanya pembersihan daerah kerja. Di sini saya mempraktekkan pada pantom, pada regio bawah anterior. Kita bisa keringkan terlebih dahulu bagian mukosa yang akan kita lakukan anestesi. Sebagai contoh di sini saya akan mempraktekannya pada bagian labial. Kita keringkan terlebih dahulu dengan gerakan memutar dari dalam keluar. Bisa kita untuk cotton pelletnya ini kita tambahkan Providon iodine. Jika sudah kering, kita bisa kita lakukan pemblokiran saliva pada bagian labial dan bagian lingual. Setelah itu kita bisa mengaplikasikan bahan Silonor spray dan anestesi gel. Untuk pertama saya akan mengaplikasikan bahan Silonor. Jadi pengaplikasian bahan Silonor kita bisa pengaplikasian dengan cara menyemprotkan. Tidak harus menempel pada bagian ujung, kita berikan jarak sedikit, mungkin sekitar 1 cm kita semprotkan. Jika sudah, kita tunggu beberapa saat sampai waktu kerja dari bahan anestesi berjalan. Setelah itu baru kita bisa melakukan anestesi menggunakan Cytoject. Seperti ini. Pada bagian yang kita lakukan anestesi menggunakan Silonor tadi. Ya, seperti itu. Tak lupa kita tutup lagi Cytoject-nya. Setelah itu di sini saya akan memperhatikan bagaimana penggunaan dari anestesi gel. Sama saja seperti tahapan awal tadi, tetap kita lakukan pengeringan daerah kerja menggunakan cotton pellet dengan regio yang sama saya praktekkan tadi pada bagian labial. Di sini saya melakukan bagian labial dan lingual. Kita keringkan terlebih dahulu, lalu kita bisa mengaplikasikan bahan anestesi gel tadi. Kita ambil berapa, lalu kita aplikasikan pada bagian labial dan bagian lingual. Kita aplikasikan. Kita tunggu beberapa saat sampai waktu kerja dari anestesi berjalan. Setelah itu kita lakukan anestesi menggunakan Cytoject. Kita lakukan anestesi infiltrasi, kita masukkan pada intraligamen sejajar dengan sumber gigi. Seperti itu.
Terima kasih.